Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini teman-temannya sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, jadi sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian udah tahu belum sih apa yang kita mau lakukan pada hari ini? Sudah, Bu. Yo, yang sudah siapa? Yang tadi bilang sudah. Saya, Bu, saya. Mau ngapain kita hari Kita ini? mau melakukan bimbingan kelompok. Nah, oke. Melakukan Ya, bimbingan betul. kelompok, Bu. Jadi kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, di sini berarti ada yang sudah melaksanakan bimbingan kelompok atau malah belum semua? Belum, Bu. Belum pernah melakukan bimbingan kelompok ya? Oke, jadi Belum, Bu. jika belum, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang mana kita akan membahas permasalahan yang bersifat umum. Nah, nanti permasalahan itu kita entaskan bersama-sama dalam nuansa dinamika kelompok. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, pada proses bimbingan kelompok ini, kalian harus terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, pendapat kalian, sehingganya apa yang kita bahas hari ini bisa terselesaikan dengan tuntas. Oke, selain kalian terbuka, Ibu tanya nih, kalian tadi mengikuti kegiatan ini dengan sukarela kan ya? Sukarela, Bu. Ya, Bu. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oke, jadi kegiatan ini bisa berjalan lancar apabila kalian sukarela juga. Kalau kalian terpaksa melakukan kegiatan ini, pasti kegiatannya akan sedikit terhambat. Oke, tadi kita sudah sedikit membahas tentang apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu dengan memperkenalkan nama dan hobi, kemudian nanti dilanjut dari kalian. Oke, perkenalkan nama saya Nesti Rositasari, hobi saya membaca. Silakan. Yang laki-laki dulu. Perkenalkan nama saya Ade, hobinya makan. Oh, hobinya makan. Gemuk ya berarti ya? Oke, Enggak juga, selanjutnya. kurus. Perkenalkan, nama saya Nindita Saila Metasari. Hobi saya rebahan, Bu. Wih, hobinya rebahan ya. Tugasnya yang ngerjain kasurnya ya. Oke, lanjut selanjutnya. Enggak ya. Oke, perkenalkan, nama saya Norotin Eldiana. Hobi baca, Bu. Wih, luar biasa. Hobinya baca ya. Baca chat dari pacar. Hobinya Elbi baca HP, Bu. Ya, Jalur cepat, oke. Bu. Sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita melakukan kesepakatan waktu terlebih dahulu. Nah, kira-kira kita akan melaksanakan proses bimbingan kelompok ini berapa menit? 10 menit. Gimana yang lainnya? 10 menit. 10 menit? Kurang lebih segitu lah, Bu.
Oke, Ya, ya. kesepakatan kita menggunakan waktu 10 menit. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan perkenalan, melakukan kesepakatan waktu, terus sudah sedikit ada penjelasan terkait eh, bimbingan kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana topiknya adalah masalah umum. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik, yaitu topik tugas yang nantinya permasalahan itu ditentukan oleh saya, dan topik bebas itu nanti permasalahan ditentukan oleh kalian. Nah, kira-kira kita mau bahas pakai topik bebas apa topik tugas nih? Tugas Bu karena masih pertemuan pertama. Oke, jadi karena berhubung ini masih pertemuan pertama, kita menggunakan topik tugas. Jadi permasalahan itu nanti dari saya. Oke, bagaimana, sudah paham? Paham Bu? Oke, Bu. jika sudah paham dan sudah siap, kita mulai ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas permasalahan tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu etika? Saya Bu, Apa, ayo etika? etika itu norma atau perilaku Bu. Nah, etika itu norma atau perilaku. Terus kalau komunikasi, ada yang tahu komunikasi itu apa? Komunikasi itu kita dari yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku Bu. Komunikasi itu kayak kita ya seperti sekarang ini Bu sedang berkomunikasi. Itu bukan Bu? Ya, bisa seperti itu. Nah, tadi udah ada etika, udah ada komunikasi. Kalau etika berkomunikasi itu seperti apa ya? Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Bu, seperti kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ada yang bisa menjawab lagi apa sih etika berkomunikasi itu? Eh, saya Bu, Ya, kalau menurut saya etika berkomunikasi itu bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap teman sebaya kita Bu, seperti itu. oke, ya betul. Jadi Bu tambahkan bahwasanya etika berkomunikasi adalah sebuah gagasan norma yang mempengaruhi pada proses komunikasi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, jadi Bisa Bu. selanjutnya mana cara berkomunikasi yang baik terhadap teman sebaya? Tahu? Ada yang tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik terhadap teman sebaya? Yo, gimana caranya berkomunikasi yang baik terhadap teman sebaya? Mungkin berbicara dengan baik Bu. Ya, contohnya seperti apa? Kayak itu loh Bu. Bu, kalau bicara tuh yang baik jangan nyakitin gitu loh Bu. Ya. Terus selain itu ada lagi? Kita harus menghormati apa ya Bu, ketika orang itu lagi ngobrol mana gitu. Itu bukan Bu? Ya, itu juga termasuk. Yo, ada lagi? Ade nih, apa kira-kira? Kita harus saling menghargai gitu Bu, walaupun kan sebaya ya, jadi apa, seenggaknya kita menghargai walaupun kita sebaya, seperti itu. Oke, ya, di sini ada beberapa yang ada beberapa tentang
etika berkomunikasi dengan baik terhadap teman sebaya, yaitu ketika kita berbicara tataplah matanya yang sedang kita ajak komunikasi. Jadi kita itu menatap mata teman yang kita ajak berkomunikasi agar agar pada komunikasi tersebut tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, nah yang kedua, mendengarkan apa yang teman kita sampaikan atau mendengarkan apa yang teman kita bicarakan. Kemudian ada berilah senyum. Nah, ketika berkomunikasi itu kita tidak harus terus-menerus dengan ekspresi yang datar. Kadang-kadang jika ada ketika berbicara ya harus ada ekspresi senyum gitu agar pada proses komunikasi itu terjalin dengan baik gitu. Oke, ada lagi memberikan sedikit pujian terhadap lawan komunikasi kita. Nah, di sini ada juga memberi sedikit motivasi. Jadi kita memberikan motivasi terhadap lawan bicara kita. Ketika teman kita nih berbicara dengan kita, ketika dia sedang ada masalah atau bagaimana ya, kita memberikan motivasi juga dan lain-lainnya. Oke. Bagaimana paham tentang etika komunikasi? Iya, Bu. Ya, paham Bu. Paham ya? Paham. Oke. Jadi Insyaallah. jika sudah paham dan berhubung waktunya ini sudah habis ya, sudah 10 menit kita melaksanakan proses bimbingan kelompok, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu minta satu dari kalian menyimpulkan apa saja hasil dari pertemuan yang kita bahas pada hari ini. Yuk silakan Elbis, tolong simpulkan. Jadi kesimpulannya itu etika berkomunikasi merupakan gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Seperti itu, Bu. Ya, terus tadi cara berkomunikasi dengan baik gimana? Tatap matanya yang sedang berkomunikasi dengan kita, Bu. Ya, oke, itu ya salah satunya. Oke, jadi sebelum ditutup, Ibu mau minta kesan dari kalian. Pertama, mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kesannya? Ayo, Ade, Ya, Bu. Jadi kesannya pesannya apa? sangat baik, Bu. Oke, Elvi tadi kesannya Aku, sangat. Bu. Ya, Jadi kesannya sangat baik, Bu. Karena saya udah berani untuk berpendapat, Bu. ya. Terus Mbak Gitu. Anin, kesannya? Suaranya putus-putus, bentar ya, Bu. Kesannya dapat pengalaman, Bu. Oke. Bisa Terus, tahu apa arti etika komunikasi. nah, ya, oke. Selanjutnya, Mas Ade, apa kesannya? Apa ya, setelah mengikuti bimbingan ini saya mendapatkan ilmu baru Bu, seperti itu, tambahan ilmu. Oke, ya, itu tadi ya kesan dari kalian. Sebelum kita tutup pada pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama, Bu.